Selamat siang semua. Siang. Hari ini kami dari Sistem Komputer Universitas Adipura, kami akan menjelaskan tentang OSI model. Yang lebih tepatnya tentang data link layer. Berikut penjelasan dari kami. Oke, terima kasih pada saudara Andre. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu OSI. OSI merupakan Open System Interconnection. Itu model referensi jaringan terbuka. Reference model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan Internasional Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Model ini harus biasanya disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. Berikut adalah lapisan OSI, terdapat 7 lapisan. Yang pertama yaitu fisikal, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, yang ketujuh application. Data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah akan dapat diproses oleh lapisan fisik. Lapisan ini merupakan lapisan yang akan melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam sebuah wide area network atau disebut juga dengan WAN, atau antara node dalam sebuah segmen local area network atau LAN yang sama. Lapisan ini bertanggung jawab dalam membuat frame, flow control, koreksi kesalahan, dan pentransmisian ulang terhadap frame-frame yang dianggap gagal. Berikut tujuan utama dari layer data link. Yang pertama, format data ke dalam file untuk transmission. Lalu yang kedua, memberikan error notification. Ketiga, memberikan contoh aliran. Keempat, spesifikasi topologi jaringan logikal dan metode 2 media klasikal. Pada layer data link dibagi ke dalam 2 sublayer, yaitu Media Access Control atau MAC sublayer, lalu Logical Link Control LLC sublayer. Pada Media Access Control MAC sublayer, sublayer Media Access Control adalah sublayer pertama atau sublayer bawah dari layer data link. Sublayer MMC menangani 3 macam tugas berikut ini, yaitu Addressing Physical Device, Media Access, Topologi Logikal. Lalu Logical Link Control LLC sublayer. Sublayer Logical Link Control LLC adalah sublayer data link kedua. Sublayer LLC menjalankan tugas-tugas berikut, yaitu deteksi error, mengendalikan aliran, mendukung multi-flow couple. Salah satu tugas dari sublayer LLC adalah deteksi error. Saat frame dan bits ditransmisikan melalui jaringan, error bisa saja terjadi. Error komunikasi bisa masuk dalam salah satu dari 2 kategori berikut. Paket yang diharapkan tidak juga menyampai. Paket yang diterima akan berisi data yang korup atau rusak atau cacat. Tugas berikutnya dari sublayer LLC adalah mengendalikan aliran. Untuk mencegah transmisi data menjadikan penuh atau membanjiri si penerima, sublayer LLC memberikan aliran penerimaan data. Ada 3 macam metode. Yang pertama, acknowledge, buffering, dan windowing. Sublayer LLC juga bertugas sebagai pendukung multi-protokol, bertindak sebagai buffer atau sebagai penengah antara protokol-protokol yang tergantung pada media bagian bawah dan protokol-protokol layer network bagian atas, menjalankan beberapa protokol layar-layar di atasnya pada piranti yang sama dan pada saat yang sama. Menjalankan protokol-protokol yang sama layar diantaranya pada media transmisi yang berbeda. Error checking pengiriman data. Data link dapat melakukan deteksi error dan memberikan peringatan atau notification kepada lapisan di atasnya bahwa terjadi kesalahan transmisi. Teknik yang digunakan error detection adalah frame check sequence atau FCS
kurang jelas dengan metode acknowledgement. Apakah pemateri bisa menjelaskannya secara detail? Terima kasih. Oke, saya akan langsung menjawab pertanyaan tadi. Acknowledgement merupakan sinyal pemberitahuan kepada pengirim bahwa paket diterima. Jika sinyal pemberitahuan ini tidak diterima, maka paket dianggap error dan pengirim akan mengulang pengiriman paket tersebut. Sekian. Nah, saya mau nanya nih, teknik yang digunakan error detection itu kan frame check, sequence atau FCS, dan cyclic redundancy check atau CRC. Tolong jelaskan kegunaan dari dua error detection tersebut. Dua teknik yang digunakan error detection, yang pertama cyclic redundancy check atau CRC, ialah komputasi matematis yang digunakan untuk mendeteksi error dalam komunikasi sinkronus. Dan FCS atau frame check sequence adalah field dalam data link protokol trailer yang mengizinkan penerima frame menentukan apakah frame mengalami error selama transmisi. Oke, sekianlah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.